Wow guys, kalian harus tahu apa yang saya temukan guys. Wah. Wah guys, yang gak aku sangka-sangka ternyata pohon buah kaktus yang udah lama banget aku gak kunjungin, hari ini dia tuh berbuah guys. Ini aku gak nyangka banget karena udah berbulan-bulan lamanya aku gak kesini, ternyata dia udah ada buahnya dong. Ya memang sebenarnya ada buahnya sih, bulan lalu aku lihat ada buahnya, tapi gak nyangkanya lagi ternyata masih ada sisa-sisa buah hasil panen bulan kemarin. By the way, ini pohon buah kaktus liar ya guys, jadi siapapun boleh ngambil asalkan tidak merusak pohonnya. Ini aku ambil baru satu, ini ada lagi dan di sana masih ada lagi guys, banyak banget pokoknya guys. Tapi masalahnya ini buahnya itu pada tinggi-tinggi, sedangkan aku gak bawa alat buat ngambilnya ya kan. Dan ini duri-durinya juga tajam-tajam guys, aku takut ketusuk guys. Alhasil aku cuma ngambil yang deket-deket aja yang bisa aku jangkau, dan bahayanya lagi aku malah takut terpleset dan malah roboh ke pohonnya itu guys, berbahaya banget. Jadi karena ini berhubung hari udah maghrib ya guys, sudah mau malam juga, aku takut terjadi kenapa-napa dan juga takut disembunyikan oleh hantu ya. Aku memutuskan untuk pulang. Dan ya ini guys, ini aku baru sampai di rumah setelah sekian lama. Tadi aku udah sholat juga. Ini aku lagi kupas buah kaktusnya, ini mau aku makan. Gue cobain malam-malam karena lagi pengen guys. Kalau kita lihat seksama ini warnanya merah banget, kayak merah darah gitu gak sih? Pas aku coba aplikasiin ke bibirku malah kayak gincu guys. Dan selain warnanya yang mencolok, rasanya juga manis guys. Dan after taste-nya tuh bibir gua dan juga lidah gua jadi merah. Kalau kalian tahu ini lebih merah dari buah naga loh guys, dan juga warnanya tuh lebih cerah gitu loh. Tapi kalau kataku aku lebih suka buah naga karena kalau buah naga besar gitu jadi makannya puas. Ini sih kecil-kecil makanya juga gak puas-puas amat. Mana ribet dari duri-durinya lagi. Ya pokoknya gua pilih buah naga sih. Pagi-pagi banget ibu aku teriak, "Firman, mau beli ikan apa?" Aku yang masih tidur terkaget-kaget loh. Maksudnya apaan? Pas aku keluar rumah ternyata aku sadar ada bakul ikan. Dia tuh jualan ikan keliling gitu loh guys. Ya namanya juga tinggal di desa, dan juga ini desaku dekat pesisir pantai gitu. Jadi tiap hari itu banyak banget orang jual ikan guys. Sebagai seorang yang sangat mencintai ikan, aku pun disuruh memilih sama ibu. Tapi di sini cuma ada dua jenis ikan guys. Ya udah ya aku pilih yang warna merah ini sama ikan tongkol ini guys. Aku sih nyebutnya ikan yang merah ini ikan manglah karena di daerahku disebutnya seperti itu. Ini ibunya mau tuker ikan ini dengan bensin 1,5 liter guys. Pagi ini sekitar jam 6:30 aku keluar soalnya aku disuruh ngambil sayur sama ibu aku. Kalian tahu gak sih guys kenapa aku tuh suka banget sama ikan? Karena dari dulu tuh aku dibesarkan dan juga hidup dengan pantai, karena kakek aku nelayan dulu dan juga aku hidupnya di dekat pantai. Jadi hampir tiap hari makan ikan. Lambat laun lama kelamaan akhirnya jadi kebiasaan, dan sampai saat ini aku belum bisa lepas dari ikan guys, karena ikan tuh enak banget. Jadi aku kalau seminggu gak makan ikan tuh berasa ada yang kurang gitu loh. Nah ini aku disuruh ngambil sayur kelor gitu sama ibu aku. Ini aku udah minta sama tetangga aku ya guys. Di desa itu apa-apa gak usah beli, tinggal minta, metik dan juga ambil deh. Kalian tahu gak sih daun kelor ini memiliki 1001 manfaat loh. Nah ini ikan yang tadi udah aku bersihin dan juga udah aku iris-iris dagingnya biar bumbu yang udah aku bikin ini meresap ke dalam-dalam. Hampir tiap pagi kalau aku di rumah aku yang masak karena ibu aku sibuk mengurusin jualannya. Jadi ya apa yang keluargaku makan itulah yang aku masak hari ini. Nah ini ikan yang tadi aku goreng sampai dia tuh agak kering, karena aku lebih suka yang ikan kalau digoreng tuh agak kering daripada yang basah-basah gitu. Soalnya kalau digoreng basah agak berminyak ya. Kemarin ada yang salfok, bang itu kok temboknya warna hitam. Itu bukan tembok guys, itu memang udah disediain sama bapak aku. Itu namanya keramik ya. Oh iya, ikan merah ini atau ikan manglah ini salah satu ikan yang paling aku suka karena dagingnya itu enak banget guys, apalagi dibakar. Nikmat ada taras. Dagingnya tuh lembut dan juga enak banget pokoknya guys, apalagi yang seger baru ditangkap terus kita bakar. Kalian cobain sendiri deh. Dan kalian tahu guys aku kan merantau ke kota itu. Di sana tuh jarang banget ada ikan laut ya. Alhasil itu aku 2 minggu gak makan ikan. Aku sampai kebingungan ini makan apa, kok ada yang kurang ya dalam hidup aku. Ternyata bener aku gak bisa jauh dari ikan guys. Lalu pada saat itu aku pulang langsung cari ke pasar. Ternyata untung nemu guys, tapi bukan ikan laut tapi ikan air tawar gitu. Gak apa-apa deh, yang penting makan ikan kan. Dan oh iya, kalian tahu gak sih guys, ikan laut tuh mengandung banyak omega 3 loh yang bagus untuk otak. Kalian tahu gak sih guys aku mau buat apa dengan jeruk ini? Ini tuh bukan jeruk nipis guys, tapi jeruk peras yang ada di gambar-gambar gitu loh. Dia tuh warnanya orange tapi gak manis, kecut banget guys. Nah ini aku udah berada di depan kampusku, kampus universitasku. Nah ini aku menemukan bakul penjual buah-buahan gitu. Ini per bijinya 2.000, bebas apa aja harganya 2.000. Aku beli 3 macam buah bengkoang, pepaya dan juga nanas. Nah aku bilang, "Pak, dadah dulu, halo." Nah selesai membeli buah, ini aku siap-siap balik ke kampus karena tadi aku dari kampus keluar sebentar mau beli buah, habis itu balik lagi ke kampus. Nah ini aku ulek-ulek bumbunya sederhana aja sih. Ada garam, gula dan juga cabai. Udah guys, itu enak guys, asin dan manis pokoknya. Kalian bisa nebak guys buah kesukaanku tuh apa?
Ya, tebakan kalian salah guys, karena aku suka semua buah guys. Mau anggur, mau nanas, mau durian, mau pepaya, mau nangka, apapun itu enak guys. Pokoknya enak banget buah-buahan guys. Aku gak bohong, aku pemakan segala. Kalau kataku yang paling enak buat rujak itu ya nanas guys, nanas maupun bengkoang ini. Kalau bengkoang ini sih agak krenyes-krenyes gitu loh guys teksturnya. Nah kalau pepaya ini aku kurang suka, pas dimakan tuh dia kematangan kayak gitu guys. Tapi kalau nanasnya ini malah ini loh guys, apa? Hambar, gak tau lah, masih muda kayaknya nanasnya sih. Ya iyalah, harga 2000 mau minta apa. Yang manis cuman pepaya, tapi pepayanya pas dimakan tuh kurang cocok gitu kalau dibuat rujak karena udah kematangannya. Di sampingku tuh ada temanku lagi nugas, jadi dia tuh rajin sekali guys, rajin banget cewek-cewek. Kalian tahu gak sih guys, di dunia perkuliahan tuh orang-orangnya jahat-jahat guys, dan munafik-munafik. Kalau caraku pribadi untuk membalas mereka ya cukup didiemin ataupun dibalesin serupa gitu lah pokoknya. Soalnya ada beberapa orang yang kalau didiemin tuh dia tuh makin ngelunjak gitu, jadi kita harus hadepin ya. Ada juga yang kalau dihadepin itu makin ngelunjak, ya udah kita diemin juga, ternyata dia tuh diem sendiri karena udah capek mungkin. Tadinya ini aku jeruknya ini mau aku peresin ke bumbunya, ternyata aku kelupaan. Pas buahnya udah habis aku baru inget, ya udah deh ini jeruknya mau aku makan gitu aja. Ini rasanya kecut banget guys. Kalau dibilang rasa kecutnya sekitar 7/10 lah guys. Yang paling kecut tuh bau ketiak teman perempuan aku guys. Di siang yang agak kepagian ini aku mau ngambil daun terwangi di dunia ini. Ya bener banget, ini adalah daun pandan. Kira-kira aku mau buat apa? Kalian bisa nebak gak sih? Kalian tahu gak sih guys, daun pandan ini sangat wangi banget. Apalagi pandan yang ditanamnya tuh di daerah pedesaan itu wanginya beda guys. Dari saking wanginya daun pandan ini sampai-sampai dibuat pewangi makanan, pewangi ruangan, dan pewangi pemakaman. Karena daun pandan ini sangat lumayan sakral ya di Indonesia, karena dia tuh biasanya digunakan untuk hiasan di pemakaman gitu loh guys, karena wanginya. Tebakan kalian kalau bilang aku mau masak kolak hari ini, ternyata kalian benar guys, selamat. Karena 2 hari lalu ibu aku beli ubi gitu guys, tapi gak dimasak-masak. Aku tanya, "Bu, ini mau dimasak apa sih?" Terus aku bilang, "Bu, kalau masak kolak gimana?" Ya udah terserah kamu deh, yang penting dimakan. Ya alhasil karena udah lama gak makan kolak, udah aku bikin kolak ubi aja guys. Di sini ubi 1 kilonya harganya 5.000 sampai 7.000 rupiah guys, sedangkan satu mangkok kolak ubi itu harganya 5.000. Nah, daripada beli mending bikin aja sih. Kalian tahu gak sih guys, pas aku lagi ambil air di belakang rumah, ternyata aku menemukan ikan yang udah dimarinasi sama bumbu sama ibu aku guys. Jadi si ikan ini tuh disimpan di dalam kulkas. Nah kebetulan kulkasnya lagi dikuras gitu karena bau gitu kan, udah lama gak dikuras, dibersihin lah. Nah ini semuanya dikeluarin termasuk ikan-ikan yang tadi. Kalau kalian pergi ke pedesaan, apalagi desanya tuh di dekat pantai, jangan heran ketika kalian membuka kulkas karena pasti ada ikannya. Entah itu ikan, udang, kepiting, ikan bakar, dan juga ikan yang udah dimasak, karena ya makanan mereka sehari-hari ya seperti itu guys. Jadi jangan heran kalau kalian menemukan yang seperti itu di dalam kulkas. Kolak ubi tak lengkap rasanya kalau gak manis ya. Ini aku banyakin gulanya, tapi jangan terlalu banyak, sekitar 2,5 sendok makan ya. Enggak guys, ini sendok kuah sih. Masak ubi jangan kelamaan karena takutnya santannya tuh pecah-pecah gitu. Nah ini daun pandannya aku ikat-ikat gitu biar gak melember kemana-mana. Selanjutnya kalau udah diikat-ikat, ini aku masukin ke dalam santan dan juga ubi yang udah kita rebus tadi. Oh iya, ternyata aku baru ingat, ibu aku punya gula aren. Gula apa ya? Gula aren apa gula Jawa sih? Apa bedanya? Gak tau lah. Pokoknya ini aku masukin. Kalau menurutku ini gula murni sih guys. Soalnya pas aku pencet tuh dia tuh kempes gitu. Biasanya kan keras gitu kan. Nah ini agak lunak gitu kayak plastisin. Kalau kalian tahu guys, ini wangi banget, manis, enak banget. Kalau nggak percaya sini ke rumah. Ini masih ada di rumah guys. Nah aku koreksi lagi rasanya. Kira-kira ini enak gak ya? Karena ini mau dimakan sekeluarga, jadi aku sangat berhati-hati tentang rasa ya. Soalnya karena kalau nantinya gak enak ya gak kemakan kan, sayang kan kolak sebanyak ini gak kemakan. Akhirnya ini udah jadi, ini enak banget guys, aku gak bohong guys. Manis, ubinya lembut, gurih, ini masih panas banget dan dia tuh nyangkut di gigi aku guys. Aduh semoga aja aku gak sariawan ya. Tapi jujur aku suka banget sama kuahnya. Kuahnya tuh pakai santan yang kental gitu loh guys, dan enak banget. Selamat mencoba. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi ini pagi banget aku bangun lalu persiapan bantuin ibu. Karena ibu aku jualan pagi-pagi buta, aku udah harus bangun, harus masak, udah harus persiapin untuk penjualannya ibu ya. Yang aku lakukan ini namanya potong-potong tahu untuk dibuat cilok, karena ibu aku jual cilok tahu gitu. Nah pagi ini aku mau masak, pas aku buka kulkas aku menemukan harta karun. Ya bener banget, ikan. Harta yang paling berharga adalah ikan nila. Percaya gak percaya, kalau kalian pergi ke kampung, kalian coba lihat deh kulkasnya orang-orang kampung, pasti mereka menyimpan ikan. Apalagi ya kampungnya tuh di dekat pesisir pantai seperti aku ini ya. Tiap hari ya makanannya ikan guys. Mau ikan ini, ikan itu, ikan apapun itu yang ada di laut, semuanya enak dan gak ngebosenin gitu loh meskipun makan tiap hari. Karena ikan di laut itu berbagai jenis, jadi ya meskipun dimakan tiap hari ya berbagai jenis juga ya
berbeda rasa kan. Tapi kali ini aku makannya ikan air tawar guys, ikan nila, tapi tetap enak kok. Yang penting ikan deh. Oh iya, aku mau cerita dulu, aku pernah dapat ikan kakap besar banget. Jadi ceritanya siang itu aku sama teman-teman aku kita mancing di pantai guys. Nah kebetulan air laut lagi naik dan air lautnya tuh keruh banget, warna coklat gitu. Nah itu aku dapat banyak banget ikan, tapi ikannya ya ikan kerong-kerong aja yang lumayan besar. Jadi awalnya tuh aku mancingnya pakai umpan keong laut yang dipotong-potong gitu karena dapatnya ya kecil-kecil. Aku ngerasanya ya kurang puas sih, jadi aku pasang satu ekor keong laut yang besar itu, aku pasang ke kailnya lalu aku lemparkan ke tengah. Itu aku nungguin disambar tuh lama banget, entah kenapa ya. Abis itu umpanku disambar sampai benangnya tuh putus gitu loh. Tapi benang yang putus tuh masih kelihatan di atas permukaan air laut gitu, terombang-ambing. Aku lompat, aku ambil lah itu guys. Aku tarik sampai bajuku basah kuyup karena aku lompat ke pantai. Pas aku tarik ke pinggir itu ikannya berontak, susah banget ditariknya, berasa narik plastik yang besar gitu loh, jadi susah abort gitu. Nah temanku di sampingku tuh pada ngeliatin semua, ini Firman ini narik apa sih, gua selesai nariknya kok kayak beratan gitu. Dan akhirnya ikannya pun ketarik ke pinggir dan pas aku lihat ternyata besar banget ikan kakapnya. Dan teman-temanku pada kaget semua, hah itu ikan apaan besar banget Firman? Ternyata aku kira awalnya dapat ikan mujair besar, pas aku lihat ternyata kok giginya tajam. Pas aku amati ternyata dapat ikan kakap warna merah. Aku seneng banget, tapi waktu itu ikannya tuh berontak gitu pas di pinggir. Jadi pas aku buka kailnya tanganku kena duri-durinya gitu sampai terluka. Pas aku taruh di pasir-pasir pantai tuh ikannya gak mati-mati, hidup-hidup terus, malah lompat-lompat. Aku takutnya malah balik lagi ke laut kan. Alhasil aku ikannya kubur aja di bawah pasir, dan itu pun masih berontak di dalam pasir. Pas kelama-kelamaan ikannya udah mati deh. Nah itu ikannya aku bawa pulang lalu aku kasih sama ibuku. Ibuku kaget, ini dapat beli ya. Ibuku gak percaya kalau aku dapat ikan sebesar itu karena emang jarang banget ada ikan sebesar itu di pinggir-pinggir pantai. Karena kecapean ikannya aku serahkan ke ibu dan ibuku masak ikan kakap asam manis. Dan bangun tidur aku pun langsung makan ikan kakap asam manis sama teman-teman aku, enak banget. Halo guys, selamat sore. Sore ini aku mau ke tempat pelelangan ikan karena hari ini aku pengen banget makan ikan. Sebenarnya gak usah ke tempat pelelangan ikan, tunggu di depan rumah aja. Tiap pagi ada orang jual ikan kok. Tapi kali ini aku pengen ke sana guys, pengen lihat-lihat aja. Biasanya tempat pelelangan ikan tuh bukanya pagi gitu karena para nelayan baru datang. Kalau udah sore seperti ini ya udah gak ada pelelangan ikan, adanya cuma penjual ikan di pinggir-pinggir sini. Nah ini jaraknya sekitar 4-3 kilometeran gitu dari rumahku. Aku udah sampai. Kalian tahu gak sih guys, jujur tadi aku kaget banget, ternyata tiket masuk ke sini udah naik dong. Yang awalnya 2.000-3.000 rupiah sekarang udah 5.000 rupiah. Gara-gara hal tersebut aku jadi galau, jadi gak mood lagi mau beli ikan karena karcisnya kemahalan menurutku sih. Cuman kesini doang bayar 5.000. Tapi ya di sini tempatnya bagus guys, keurus gitu loh sama pemerintah atau warga lokalnya. Banyak ditanemin tanaman-tanaman cemara dan juga di aspal, di semen gitu guys. Dan juga banyak kapal-kapal yang berlabuh. Bagus banget pemandangannya sore-sore di sini. Apalagi ya angin pantai itu sejuk banget. Anginnya tuh keras-keras gitu loh guys, gak sepoi-sepoi, tapi itulah yang aku cari memang guys. Jadi jangan berharap kalian akan keringetan kalau ke pantai ya, karena anginnya tuh kenceng gitu guys. Nah ini sini aku udah sampai di bakul penjual ikannya, ini di dekat dermaga tadi ya. Ini aku beli, aku pilih-pilih ikannya dulu. Aku salfok banget sama ikan ini. Oh iya, ini ikan apa sih kok mirip banget sama Nyonya Puff bukan ya? Soalnya mulutnya tuh gemoy gitu, badannya besar, mulutnya kecil, dan ada berbagai jenis ikan lainnya. Oh iya guys, aku mau cerita. Jadi dulu tuh di daerahku musim ikan banyak banget. Ceritanya sore itu aku bersama teman-teman aku pergi ke pantai naik sepeda pancal kan guys. Nah di pantai itu kebetulan airnya lagi surut. Nah aku carilah, ternyata di sebelah timur pantai itu banyak banget orang bergerombol-gerombol membawa timba gitu loh guys. Aku kaget loh, ada apa ini? Ternyata pas aku lihat ada ikan yang bermigrasi guys. Ikannya tuh banyak banget guys. Dan tak hanya satu jenis tapi berbagai jenis. Jadi di pantai itu ada sungai yang langsung mengalir ke pantai. Nah kebetulan karena air laut surut, airnya tuh kan dangkal gitu ya. Nah ikannya itu pada naik ke air sungai semua kan. Di ikan di laut tuh pada naik ke sungai semua karena kayak mungkinan mereka itu mau bertelur. Karena air laut surut otomatis air sungainya juga kecil, dan pas ikan-ikan tuh pada naik mereka tuh gampang terlihat gitu loh. Sampai-sampai ikan yang mau naik ke sungai itu kelihatan punggungnya karena ya emang sungai lagi kecil guys. Jadi ya masyarakat tinggal gampang banget ngambilnya, tinggal diambil pakai tangan juga bisa. Nah karena aku melihat orang tuh banyak banget mencari ikan, aku juga ikutan join guys. Aku nyari menggunakan tangan, aku
aku raba-raba dapat banyak banget, aku sembunyiin di dalam saku celanaku kan. Jujur ya, itu ikannya banyak banget, aku gak bohong guys, banyak banget guys. Ikannya juga berbagai jenis ya. Tiba-tiba ada insiden mengenaskan guys, ada seseorang pemuda itu kakinya tersengat ikan pari katanya, tapi untungnya cepet-cepet ditangani, dia langsung pulang. Habis itu di situ aku rada was-was tapi tetap melanjutkan pencarian ikannya. Aku raba-raba, ternyata tanganku juga kesengat ikan guys, gak tahu ikan apa. Aku sih nyangkanya ikan pari kan, langsung aku pulang, terus aku bawa ke dokter, terus tanganku tuh dibedah gitu guys, terus dijahit. Di balik ikan yang banyak aku dapat, ternyata dapat musibah juga guys. Jadi ya seimbang gitu, dapat rezeki dapat musibah. Dan semenjak saat itu aku trauma dengan ikan pari. Pagi-pagi aku dibangunin ibuku, "Firman, cepetan ambil ikan di rumah tante kamu." Karena tante aku habis dikasih ikan sama mertuanya. Kebetulan mertua tante aku tuh seorang nelayan gitu, jadi sering melaut gitu. Nah ini adalah hasil melaut di daerahku guys. Ada ikan tongkol, ikan dorang, dan juga ikan kembung. Ini niatnya mau aku masak, tapi gak masak semua, kayaknya gak habis deh guys. Ini banyak banget, ada di sekitar 1,5 kilo. Kayaknya aku hanya ambil 2 jenis ikan aja, soalnya aku mau masak ikan hari ini. Buat kalian yang nanyain kenapa sih makan ikan terus Firman, ya karena aku udah keseringan banget jadi makanan sehari-hariku guys. Juga menjadi makanan favoritku karena aku suka banget ikan. Buat kalian yang nanyain kenapa gak bosen, ya aku jawab karena ikan itu bermacam-macam. Ada udang, ada ikan, ada cumi-cumi, ada kerang, segala macam. Nah itu termasuk ikan kan. Dimasak berbeda-beda juga bisa mengubah rasa. Apalagi asal kalian tahu ya, kalian mancing ikan baru nangkap langsung dibakar, wah rasanya tuh segar. Kalian tahu gak sih guys, dulu waktu itu tahun 2023an gitu, aku sering banget mancing bareng teman-teman aku di pinggir pantai, di muara sungai. Itu banyak banget ikannya dan besar-besar juga. Abis mancing kita bakar-bakar bareng, rasa ikannya tuh seger, asin-asin gitu, gak usah dikasih garam, udah asin dari air laut guys. Dan kalau kalian tinggal di dekat pantai, kalian gak usah pusing-pusing nyari laut makan tiap hari, karena tinggal keluar rumah nyari dari pantai. Tapi ya kalau kalian males nyari, mending lebih baik beli ke orang-orang, karena itu bisa dapat membangun perekonomian dan juga membantu masyarakat yang membutuhkan. Harganya juga ya gak mahal-mahal lah ikan-ikan, karena sumber daya alam di daerahku tuh melimpah ruah, jadi ya ikan-ikan pada murah-murah. Oh iya guys, aku mau cerita dulu, pernah musim banget ikan tongkol. Kalian tahu ikan tongkol kan? Ikan tongkol tuh waktu itu banyak banget di laut guys. Sampai-sampai tangkapan nelayan tiap hari itu dapat ikan tongkol terus, dan hasilnya tuh banyak banget guys. Sampai-sampai dijual per kilonya cuma 2.000 rupiah. Kalian bayangkan ya, ikan tongkol sebesar-besar banget itu guys, sekilonya cuma 2.000 rupiah. Mau diapain coba ya, karena emang lagi musim-musim banget. Sampai-sampai gak laku gitu loh, sampai-sampai orang pada bosan makan ikan gara-gara kemusiman ikan. Jadi ya itu langka banget musim ikan tongkol. Biasanya ikan tongkol tuh harganya 10.000 1 kilo. Nah pagi ini aku mau menggoreng ikan ini, namanya ikan kembung sama ikan dorang. Ini ikan yang lumayan favoritku sih guys. Dagingnya yang berserat dan juga tidak lembek membuat ini adalah salah satu makanan favoritku, karena ini enak guys. Apalagi dibuat sarapan makan pagi-pagi kayak gini bro. Oh iya guys, aku mau cerita waktu aku SD, aku sering banget hampir tiap hari makan ikan guys, karena waktu itu kakekku adalah seorang nelayan. Jadi kakekku tuh berangkat malam, pulangnya pagi. Nah pagi itu udah dapat banyak ikan. Hasil pulang dari nelayan, kakekku langsung dimasak sama nenekku, dan itu menjadi sarapan makan pagiku guys. Sebelum berangkat sekolah itu biasanya nenek aku mempersiapkan sarapanku yang biasanya terdiri dari ikan-ikan yang digoreng atau dimasak kuah segala macam. Jadinya ya aku bangun pagi, tinggal makan dan berangkat sekolah deh, gitu doang. Halo guys, ikut aku bikin jus wortel sambil ceritain pertama kali aku bikin konten yuk. Entah kenapa pagi ini aku pengen banget minum jus wortel, dan ini aku beli di penjual sayur gitu, harganya 3.000 rupiah kalau tidak salah. Maaf banget kalau suaraku agak bindeng-bindeng gitu, soalnya aku lagi flu, lagi batuk gitu guys. Jadi ceritanya mula-mula waktu itu tahun 2020, sekitar 4 tahun yang lalu. Waktu itu aku udah lulus SMP ya, jadi habis lulus SMP tuh aku bingung ini ngapain ya liburannya, aku gak ngapa-ngapain kan. Dan waktu itu lagi musim corona gitu, jadi ya keseringan di rumah gak ngapa-ngapain, jadi bingung mau ngapain. Nah waktu itu lagi viral-viralnya Atta Halilintar, Ria Ricis, dan yang lain-lain. Itu mereka tuh banyak banget uangnya, jadi ya kepikiran apa aku bisa ya seperti mereka. Semenjak saat itu timbullah rasa keinginanku ingin menjadi konten kreator, youtuber segala macem. Tapi masalahnya waktu itu HP ku masih jadul kentang banget guys, HP J2 Prime gitu. Ya kalian tahu kan HP Samsung J2 Prime yang kalau foto tuh langsung habis penyimpanannya. Ya intinya gitu lah guys, penyimpanannya tuh cepet banget habis, soalnya cuma 8 gigaan gitu. Alhasil aku pun minjem HP tanteku, aku coba bikin video ala-ala, edit ala-ala, dan berhasil guys. Waktu itu aku senang banget, tapi videonya masih video short pendek gitu. Lalu waktu itu aku minta sama Allah, ya Allah hamba pengen beli HP baru gitu kan. Setiap sholat aku selalu doa seperti itu, dan kalian tahu beberapa hari kemudian HP ku rusak karena terjatuh dan pecah guys. Alhasil HP ku yang Samsung J2 Prime itu rusak dan aku dibelikan HP baru, alhamdulillah. Tapi ya sama aja tetap Samsung guys, Samsung 10A10 kalau tidak salah. Dan waktu itu penyimpanannya lumayan banyak, aku bikin konten lah di situ, bikin konten YouTube pertama kali ya. Waktu itu aku bikin konten mancing bareng teman-teman
teman aku mancingnya bareng anak-anak kecil gitu, tapi kok yang nonton kok nggak ada, yang subscribe pun cuma 3 orang. Aku promosiin lah channel YouTubeku, ini subscribe, alhasil lumayan banyak lah, sampai 100 subscriber. Dan itu lama banget kalau YouTube naiknya guys, gak ngerti ya kenapa. Aku coba deh bikin TikTok ya kan. Nah awal mulai bikin TikTok sekitar 2022, 2 tahun kemudian. Waktu itu aku udah kelas 2 SMA ya. Maksudku kelas 1 mau naik kelas 2 SMA. Waktu itu aku bikin konten parodi lucu-lucuan gitu, tapi kok tetep aja gak ada yang nonton. Paling besar ya 100-200 gitu loh yang nonton. Dan waktu itu temanku nyaranin, coba deh man kamu bikin konten berpetualang, video ala-ala alam gitu. Nah aku coba lah bikin video berburu telur puyuh di sawah kan, dan hasil itu lumayan banyak guys yang nonton. Dan video pertama aku yang viral itu adalah video saat aku berburu kepiting tapal kuda. Jadi sehari kemudian tuh viewsnya langsung 10.000. Jadi aku seneng banget, followersnya langsung naik juga jadi ratusan, ya lumayan lah ya. Semenjak saat itu aku fokus jadi satu konten aja, yaitu konten petualang, yang pada akhirnya aku menamai akunku sebagai akun Firman Petualang karena aku suka berpetualang gitu. Berbulan-bulan makin naik, alhasil ada tawaran kerja sama gitu. Aku diundang ikut jadi kreator snack video dan lumayan dibayar guys. Dan juga sempat beberapa kali ada endorsan, ya alhamdulillah lah lumayan.